Kita harus menjual seperti apa sih? Nah, beberapa tahun yang lalu saya juga sering ke MUHA, waktu itu masih promosi ya, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Cuman kalau sekarang Unisa sudah dipisah Ibu, ada biro admisi dan juga biro humas dan protokol. Dan sudah dikenalkan tadi saya di Humas Protokol Unisa Yogyakarta. Dan ada biro admisi yang juga sering kesini pastinya ya, Bapak Ibu yang sering menyapa juga. Dan mohon dikasih tahu juga kalau misalnya teman-teman yang hadir di MUHA itu masih kurang-kurang gimana gitu. Kita juga butuh masukan, boleh loh Ibu semuanya. Baik, hari ini kita akan refreshing. Kita akan refreshing aja ya Bapak ya. Ibu setuju nggih? Setuju. Kalau kita bilang pelatihan nanti waduh, nanti kenceng ya Pak ya. Kenceng, berat, dan aduh nanti pusing ini, ngantuk gitu. Nah ini kita refreshing aja terkait dengan service excellence. Nah tadi ada pengalaman menarik Bu. Saya kan tadi diantar di truk di luar, di depan. Kemudian saya cobalah saya tak tanya ke satpam, gimana ya ketika saya tanya nanti responnya seperti apa. Ternyata ada satpam nggak Bu yang ikut di sini? Ada ya? Ada, oke. Oke, ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu Ibu. Ya. Jadi tadi saya datang bingung ya, aku di ruang mana ya? Saya dengan teman saya, terus langsung didatangin dengan Bu Sinta ya. Wah, masya Allah, langsung tahu nama saya. Ini luar biasa ini dari dalam sudah diinformasi. Ini perlu Bapak Ibu, dan ini adalah experience saya sebagai konsumen di MUHA gitu ya, untuk datang ke sini dan tiba-tiba langsung disapa Bu Sinta ya, waduh deg gitu ya, padahal kok nama saya gitu. Oke, terus saya diantar dan kemudian ditemukan dengan Bu Rahma. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini harus dipertahankan oleh SMA Muhammadiyah 2, dan yang seperti ini harusnya dirasakan oleh seluruh konsumen yang ada di datang ke MUHA. Jadi hari ini saya akan menyampaikan refreshing kita ya, untuk main-main kita hari ini itu terkait dengan creating memorable experience. Jadi bagaimana kita membangun gitu ya pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Nah itu seperti apa? Biasanya kalau kesan pertama itu gimana Bapak Ibu? Menggoda. Nah, iya. Kesan pertama itu begitu menggoda, setuju sekali. Dan selanjutnya terserah Anda. Ya, terserah Anda. Jadi nanti konsumen yang akan menilai. Wah, ternyata di MUHA nanti saya bisa ngomong nih. Saya tadi ke MUHA loh, tadi disambut satpamnya tahu loh nama saya. Nah, itu benar banget tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, word of mouth itu sangat penting dari sesuatu yang sangat sederhana. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Setuju Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat Bapak Ibu? Setuju. Oke. Aduh, jangan ngantuk ya Pak. Yang di belakang kayaknya terlalu banyak makan siangnya ini. Oke, sebelum menuju ke materi berikutnya. Ya. Ya, silakan maju di depan Bapak, karena kita akan berpasangan. Silakan sudah memiliki pasangan masing-masing. Oke. Yang belum punya pasangan silakan cari pasangan masing-masing. Oke. Ibu bertiga satu maju ke depan dengan Bu Rahma. Salah satu ya, kita berpasangan dulu ya. Oke. Oh iya, bertiga cari satu lagi Bapak untuk partner. Memenangkan loh bersebelahan dengan Ibu Kepala Sekolah Pak. Baik, sudah berpasangan semua. Oke, sekarang kita saling berjabat tangan. Hari ini sudah saling berjabat tangan belum Bapak Ibu? Sudah. Sekarang lagi ya. Karena jabat tangan itu silaturahmi, memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Silakan berjabat tangan Bapak Ibu dengan temannya masing-masing. Silakan. Nah, kalau jabat tangan gimana Bapak Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus kemudian dipegang tangannya, kemudian biasanya second ya. Apa namanya second? Digoyang-goyangkan saking mantepnya gitu ya. Coba sekali lagi. Oh boleh. Ya itu trennya seperti itu ya Pak ya. Boleh. Yuk 1, 2, 3. Silakan berjabat tangan masing-masing. Oke. Sambil ditanya kabarnya. Gimana Pak? Apa kabar? Hari ini. Alhamdulillah. Sehat dah. Oke. Ya. Nah, oke.
tanya kabar tapi nggak tersenyum. Serem. Yuk sekali lagi, yuk kita bersalaman, salaman, yuk. Dilihatkan pertama. Alhamdulillah, Pak Putra. Malah mau sama saya. Silahkan, oke sudah ya berjabat tangan. Jadi jabat tangan itu juga apa ya Pak? Kayaknya simple ya, tapi itu ada rasa yang bisa disampaikan gitu ya. Jadi jabat tangan kemudian digenggam dan bisa dimantep dan kita bertanya kabar dan sebagainya, itu memberikan energi yang positif. Oke. Nah setelah berjabat tangan, ini sebelum kita masuk materi banyak-banyak ya Bu, nanti tidak ngantuk, jadi saya kasih ini dulu sebentar. Kemudian setelah jabat tangan, silahkan ditanya masing-masing partnernya tanggal lahirnya. Udah tahu belum? Udah tahu belum Pak? Belum tahu? Nah, tanya Bapak udah tahu belum? Oh ya, siap. Nanti kalau ulang tahun bisa dikasih hadiah. Tanggal lahirnya berapa Pak Putra? 7 Juli. Ya, silakan. 2003. 15 Oktober berapa? 7 Juli 2003. Ya. 78. 7 Juli 2003. 7 Juli 2003. 2003. Sudah Ibu? Ya udah, oke. Ya di antara temen yang tadi kenalan, yang paling senior siapa? Tunjuk tangannya. Pak. Ya. Bagi. Sesama tadi yang paling senior siapa? Saya. Ya monggo, tunjuk tangannya. Di antara pasangan masing-masing, siapa yang paling senior? Saya bilangnya senior ya, nggak tua ya. Saya bilang senior. Oke, senior. Yang junior mana yang junior? Di antara pasangan masing-masing. Oke. Yang senior saya kasih nama Abi. Oh, Abi. Abi ya. Kemudian yang junior Umi. Oke. Kalau saya sebut Abi, tadi salaman ya Pak ya? Iya. Tapi jangan melekat dulu. Kalau saya sebut Abi, nanti yang Abi menangkap tangannya yang lebih muda. Oke, gitu ya. Oke. Terus kemudian si Umi yang lebih muda menghindar. Jangan sampai ketangkep. Oke. Paham ya Bapak Ibu? Ini depan. Abi. Boleh. Tapi intinya jangan sampai ketangkep tangannya. Umi, Ya. Eni. Umi. Misalnya ya, saya sama Bu Rahma. Saya lebih tua kayaknya sama Bu Rahma. Itu senior misalnya. Gitu ya. Kemudian Abi, berarti saya harus nangkap Bu Rahma. Nah, Bu Rahma yang menghindar. Gitu. Paham Bapak Ibu? Karena saya bilang Abi yang lebih senior menangkap tangan yang junior menghindar. Ya, yang junior menghindar. Kalau saya bilang Umi, tangannya Umi menangkap tangannya yang lebih senior, yang Abinya, yang senior menghindar. Gitu. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk kita berpikir cepat, gitu ya. Karena siang-siang ini kita harus agak tune in, gitu ya. Oke, kita siap. Tangan satu aja Bu. Enggak usah. Ya kayak gini aja, kayak mau salaman gitu. Oke. Ya, kayak mau salaman ya, tapi nggak nempel. Yuk, kita bersiap. Saya panggil. Umi. Umi. Abi. Ayo. Mana nih? Malah genggam-genggam mana? Umi. Abi. Umi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Gitu ya Bapak Ibu. Minum mana? Kalau yang di belakang genggam-genggaman itu gimana nih ceritanya? Baik Bapak Ibu, ya kita masuk ke sharing ya. Kalau mendengar service excellent, pernah Bapak Ibu memiliki pengalaman? Ada yang mau sharing? Ada yang mau menyampaikan? Pernah nggak mendapatkan pengalaman mungkin yang menyenangkan, boleh di sharing, atau yang mungkin memang sangat wah nggak mau lagi saya ke situ, gitu. Ada?
Ada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, ibu-ibu nih mesti pas belanja misalnya beli apa Bu? Bisa beli apa Bu Rahma? Beli sayur. Beli sayur, beli pakaian gitu ya biasanya ya, atau apa lagi. Nah, ada yang mau sharing Ibu terkait dengan apa yang pernah dirasakan dengan ketika kita mendapatkan satu pelayanan atau mungkin pergi ke satu instansi gitu? Gitu? Ada yang mau sharing? Ibu? Ibu siapa nih? Saya Bu Eni. Kalau cerita sendiri sih sepertinya enggak gitu-gitu amat ya, karena saya enggak terlalu dibawa perasaan oh baru sibuk gitu. Tapi kan mesti ada seperti itu, cuman enggak terekam, berarti itu enggak terlalu. Cuman ini mungkin cerita dari Soimah. Ya, jadi dia itu pergi dengan Soimah Pancawakti. Oh, Soimah Arti. Jadi ini contoh ya, dulu anaknya di dua-duanya di sini. Jadi beliau itu sedang ke mall dengan temannya itu necis dan sebagainya. Soimah itu pakai celana pendek, sandal jepit dan sebagainya. Celana kolor gak? Tapi yang ditawarin ketika di toko itu kan tas-tas mahal itu nih. Yang ditawarin ketika di toko itu temennya, ibu mau apa? Silahkan duduk sambil nunggu sambil. Soimah dicuekin. Padahal akhirnya temennya saya ngantar doro saya ini yang punya uang. Padahal Soimah hanya menggunakan baju pendek dan sendal jepit. Hal seperti itu sering terjadi dan saya sering melihat di media sosial. Misalnya mau beli mobil pakai tas kresek itu tapi nggak dilayani karena dia hanya menggunakan baju seadanya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni. Ini benar sekali karena memang kadang pelayanan itu melihat apa Bu? Casing ya, performan gitu. Nah ini yang tidak boleh terjadi di MUHA. Ada lagi bapak-bapak mungkin nih yang mau sharing Bapak. Silakan Pak. Boleh sebut merek enggak? Pak Hadi oke Pak Hadi. Wah, ini Sarimi iki mesti. Ayo, aku Indomie gitu. Baik, saya 2 kali mendapatkan perlakuan seperti itu, tetapi ya menurut saya enjoy saja. Cuman kan kita juga punya keputusan. Yang pertama di Soto Kadipiro, ya itu. Setelah itu menunggu lama gitu, tapi ternyata yang bawa mobil itu langsung dilayani. Nah setelah itu saya juga nggak jadi beli. Itu. Terus yang kedua kalau pernah di Labarka itu, pinggiran Progo itu juga sama seperti itu. Kalau yang pakai sepeda yang bermerek itu, sepedanya bisa ditenteng sampai ke dalam. Terus kalau mau pergi terima kasih. Tapi kalau kita yang biasa gini biasa aja. Oke, jadi ini memilih-pilih gitu ya dalam memberikan pelayanan. Oke, berarti ini adalah emosi apa yang Bapak rasakan Pak ketika mendapatkan pelayanan seperti itu? Kalau saya tidak emosi, cuman gini, ternyata kadang orang menilai itu ya tidak semua itu sama ya. Jadi tidak melihat dari sisi dia sebagai apa gitu. Itu yang saya tekankan. Semoga saja saya tidak seperti itu. Ya, Bapak siapa nama? Pak Mahadi. Tepuk tangan untuk Pak Mahadi. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Eni dan Pak Mahadi. Ini memang kalau kita mendapatkan pelayanan-pelayanan yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi yang keluar juga kita. Untuk ini sama itu kayak nih, tapi nggak Jadi ketika mendapatkan pelayanan yang lama dan sebagainya, itu cuma paling hanya di dalam hati aja gitu ya. Dan ini parahnya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pengalaman seperti itu dan sekarang di era digital itu sangat rawan di media sosial. Karena siapapun sekarang adalah konten kreator gitu. Ketika mendapatkan perasaan apa, emosi yang ada di dalam jiwa itu kadang orang nggak sadar saya ingin menuliskan sesuatu. Nah ini adalah sesuatu yang perlu kita yang perlu kita antisipasi benar-benar karena ketika sudah meledak di media sosial itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang pernah kami hadapi di Unisa Yogyakarta. Jadi saya sharing sedikit ya Bapak Ibu terkait dengan pengalaman. Kalau
tadi kan pengalaman terkait dengan kita belajar dan sebagainya. Ini ketika mahasiswa kami itu praktek lapangan. Pernah ada dengar tentang krisis Unisa Yogyakarta? Pernah ada ya Pak ya, itu luar biasa itu. Itu karena etika profesi yang tidak diindahkan gitu ketika memberikan pelayanan di rumah sakit, karena mahasiswa kami itu kebetulan Fakultas Ilmu Kesehatan dan dia harus praktek di satu rumah sakit dan menuliskan sesuatu yang kurang beretika dan itu melanggar etika profesi. Dan menulisnya adalah di mana Bapak Ibu? Di TikTok. Wah, ini kan langsung TikTok kemudian ditangkap oleh Twitter. Nah, itu langsung boom, luar biasa. Nah, ini kemudian sejak tahun itu kami kemudian benar-benar dari Bu Rektor semua pegawai dan semua mahasiswa harus mendapatkan pelayanan prima gitu ya dalam konteks di media sosial. Nah, ini tadi konteks-konteks tadi ini juga mungkin akan terjadi di semua institusi. Jadi ini sesuatu yang harus kita waspadai. Dan ini juga tantangan Bapak Ibu, ketika kita bagus, kita akan diomongin bagus di media sosial. Dan itu adalah branding yang luar biasa. Oke, kemudian terkait dengan ini Bapak Ibu, ketika institusi kita mendapatkan sesuatu mendapatkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai gitu harapan pelanggan, itu akan menjadikan satu berita-berita yang luar biasa juga. Ini contohnya adalah di pondok pesantren. Nah, isu-isu di pondok pesantren itu juga luar biasa ya Bapak Ibu ya. Valid. Dibalut dengan agama gitu, ternyata di dalamnya luar biasa untuk pendidikan dan sebagainya. Dan kemudian pelayanannya malah tidak menjiwai sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang di-up di media online. Kemudian ada lagi di puskesmas. Puskesmas itu juga rawan juga terhadap krisis pelayanan prima karena mereka ketemunya siapa? Pasien gitu ya. Rumah sakit juga pasien, orang-orang yang psikologisnya tidak bagus. Nah, gimana dengan pendidikan? Nah, sama nih, ini kita sama Pak Bu. Jadi di perguruan tinggi dan di SMA ini kan sama ya, kita sama-sama pendidikan. Jadi sebenarnya orang-orang yang datang ke kita adalah orang-orang yang butuh gitu ya, orang-orang yang butuh pelayanan kita. Ketika mereka datang ke institusi kita itu mereka pastinya sudah melihat profiling kita di website, di media sosial, kemudian di media online dan sebagainya. Wah, muha apik tenan nih, wah anakku harus sekolah di sana besok gitu. Kemudian mereka datang ke sini. Sangat sayang sekali kalau ketika mereka sudah mendapatkan kesan pertama yang menggoda tadi dari media-media yang di luar sana, kemudian sampai di sini tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai harapan, itu sangat disayangkan gitu. Jadi nanti kita berniat dulu dari dalam hati Bapak Ibu. Jadi service excellence itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya, tapi itu dari sesuatu yang kalau anak muda sekarang bilangnya receh gitu, dari sesuatu yang receh. Apa aja itu unsurnya? Jadi ini. Jadi service excellence itu menciptakan nilai Bapak Ibu, nilai, value, menciptakan value untuk orang lain. Nah, value-nya itu apa? Jadi kita nggak usah pikirannya terlalu wah service excellence itu kudu gedungnya harus ada liftnya, harus ada tangible pokoknya ya, fisik-fisik yang bagus-bagus juga. Tapi ini nilainya adalah pertama apa? Membantu. Jadi dalam diri kita itu kita sudah punya keinginan untuk membantu, niatnya membantu dulu. Siapapun itu, misalnya ada yang dari bagian depan itu yang resepsionis ada? Ya, front office ada ya, Bapak ya di depan. Kebetulan nggak ketemu front office-nya, tapi ada tamu ketemu dengan ibu guru gitu. Nah, ini kan juga sesuatu yang harus punya kesadaran bahwa itu tanggung jawab bersama loh. Kalau ada tamu kebingungan, saya harus nanyain, saya harus membantu untuk menunjukkan kemana konsumen ini mau menuju, seperti itu. Jadi bukan, ini tugas resepsionis, aku kan guru, nah gitu misalnya. Oh, ini tugas resepsionis, aku kan petugas lab, misalnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada niat dari dalam hati membantu. Kedua apa? Menyelesaikan. Value kedua adalah menyelesaikan. Jadi apapun yang terjadi di MUHA ini, ada tamu-tamu yang datang dan butuh sesuatu yang harus diselesaikan, Bapak Ibu semua harus siap
menyelesaikan. Ini bukan bagian saya, ini sering terjadi Bu, tidak hanya di MUHA, di UNISA juga. Gak apa-apa ya Bu, saya juga sharing-sharing gitu ya. Nah di UNISA juga terjadi. Ini bukan bagian saya, ini bagian A gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu. Masih ada Bu kayak gitu, masih ada orang-orang yang seperti itu. Jadi memang pelayanan prima itu memang dari awareness, kesadaran dari diri pribadi untuk memiliki ini, kesadaran untuk membantu, menyelesaikan, mempercepat gitu. Nah ini nanti kaitannya dengan SOP biasanya Bu Kepala Sekolah. Jadi nanti mungkin MUHA punya SOP terkait dengan pelayanan, ini juga penting. Nanti dari sisi kelembagaan harus menyiapkan kebijakan-kebijakannya, dari sisi pegawai itu melakukan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi dan SOP-nya. Kemudian membuat nyaman. Ya ini, membuat nyaman contohnya apa? Bapak Ibu, ketika ada tamu membuat nyaman contohnya apa? Senyum. Senyum, betul sekali. Senyum, tidak semua orang bisa senyum. Silakan senyum ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh kan, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu loh senyumnya. Sekali lagi senyumnya mana Bapak Ibu? Iya. Ya, oke. Senyum tipis, nah itu salah satu membuat orang nyaman. Datang langsung ditanyain kayak tadi saya itu, datang Bu Sinta ya? Senyum gitu. Apa ini satpame gitu kan? Gitu. Nah ini kan sesuatu. Komponen laki-laki. Ya semoga sama aja ya Pak. Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian mempermudah dan membuat mengerti. Jadi apapun itu yang menjadi kesusahan konsumen kita harus dipermudah dan dibuat mengerti. Iya, informasi. Misalnya, saya mau tanya terkait dengan penerimaan siswa baru. Oh ya Kak, yang tahu nih bagian resepsionis saya nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi semua Bapak Ibu minimal harus tahu profil dari SMA Muhammadiyah 2. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau di sini profiling di mana Bu? Di website. Oke, di website. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses website. Jadi ketika ditanya apa jangan bilang nggak tahu, tapi dijawab dulu. Tapi juga jangan sok tahu ya, Bapak Ibu. Beda. Maksudnya beda. Kalau sok tahu itu karang-karang cerita gitu. Tapi kalau kita intinya itu kita tahu lah profiling dari institusi di mana kita bekerja gitu. Di sini itu menerima berapa kelas misalnya. Terus kemudian pelajarannya tambahnya apa? Bedanya apa? MUHA dengan MUHI misalnya, gitu kan? Kadang orang-orang awam tuh aneh-aneh aja pertanyaannya. Nah ini ya Bapak Ibu harus tahu menjawabnya seperti apa. Dasarnya adalah profiling institusi. Oke, selanjutnya. Oke, selesai. Ini. Jadi excellent itu apa Bapak Ibu? Memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan. Dah simpelnya kayak gitu aja. Gitu ya. Jadi ketika saya tadi ekspektasi saya, oke, saya datang, kemudian saya nanti pasti diantar ke ruangan gitu. Tapi bapaknya tahu nama saya, itu di luar ekspektasi saya. Nah itu kan sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan. Itu namanya adalah service excellent. Oke, nah bagaimana caranya membuat memori yang tidak terlupakan? Ini ada 3G. Ada 3G. Yang pertama adalah greeting. Greeting itu apa Bapak Ibu? Sapaan. Sapaan ya. Sapaan. Assalamualaikum boleh, apa kabar? Dari mana Ibu, Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Dan sebagainya. Itu monggo. Itu sebenarnya template-template ada, tapi disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah gestur. Gestur itu bahasa tubuh, ya bahasa tubuh. Ketika, Bu Sinta ya? Oh ya, saya antar ya. Tuh, bahasa tubuh yang terbuka. Ada juga yang orang yang mau siapa Bu? Oh, ada di lantai 2. Karena nanti naik tangga ini, tangga itu dan sebagainya. Gestur itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian grooming itu lebih ke performance. Cara pakai jilbab gitu kan. Kemudian terus ini seragam ya Bu ya? Seragam dari hari Senin sampai Jumat. Oh ya, kalau seragam aman sih. Kalau enggak seragam itu yang kadang harus diatur gitu. Grooming itu pakai jilbab, bapak cara sisir rambut gitu, rapi, mungkin yang gondrong-gondrong itu harus dipangkas sampai seberapa dan sebagainya. Ini kalau ada pedoman-pedoman di MUHA, ini juga semakin bagus gitu. Singkatnya seperti itu. Oke, nah kemudian langkahnya apa aja Bapak Ibu? Tadi itu biar orang tuh ingat terus, wah aku kalau kesini ketemu Bu Eni, nah langsung
kemudian apa tadi mudah mengerti, memberikan kecepatan dalam pelayanan dan sebagainya. Itu orang akan ingat loh, gitu. Dan lebih baik lagi, semua pegawai itu harus ada name tag-nya sebenarnya ya. Ada pakai tuh Bu, Pak biasanya ya. Pakai ada name tag-nya itu. Wah, itu ada hilang. Nah, ini juga ini Bu sebagai apa ya? Orang itu kan akan ini ya, akan kadang malu akan bertanya, mohon maaf dengan Ibu siapa? Dengan Bapak siapa? Nah, itu. Iya, name tag saya yakin pasti ada, tinggal konsisten apa enggak makainya. Itu. Nah, itu salah satu fungsinya adalah itu, ketika kita memberikan pelayanan yang baik, nanti akan diingat orang. Kadang orang itu ingat person to person, Pak. Gitu, ya kan? Kemudian, oh iya, Bu Rahma itu Muha. Oh Muha itu, ya gitu. Yaudah anakmu sekolah di sana aja, misalnya gitu. Gitu. Jadi orang itu akan nancep. Gitu. Kemudian yang kedua, fokus pada kekuatan perusahaan kita atau institusi kita. Nah, ini dia. Ini yang tahu kelebihan adalah Muha sendiri ini. Apa Bu? Keunggulan Muha itu apa sih Bu? Pak? Apa Pak? Keunggulan Muha itu apa Pak? Talent School. Jadi kita Program, ya. programnya Talent School, kemudian gedungnya bagus, Oke. gurunya ramah-ramah, Oke, gurunya tekniknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah ini keunggulan yang luar biasa. Kalau kita analisis SWOT gitu ya, ini adalah strength-nya, kekuatannya ada di sini. Apalagi Pak? Bapak tadi udah ya? Kok saya kesini terus ya Pak? Gimana nih? Muha maknanya kuat. Oh iya. Oke, apalagi Pak? Keunggulan Muha. Kenapa sih orang harus memilih Muha gitu? Bagusnya bagus. Di tengah kota strategis, banyak siswanya. Oke, Excel-nya banyak, programnya bagus, gedungnya bagus, di tengah kota, luar biasa. Perpustakaannya bagus. Apa Pak? Iya, bagus sekali. Terus apa lagi? Oh boleh. Silakan Ibu. Kalau saya tidak menarik, tapi itu mampu mengena, menurut saya mengena pemikiran, dan itu yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, saya takut menyebutkan 2021 sama yang satunya 2000 berapa itu, ada siswa yang diterima di sini, kemudian diterima di SMA Sewon, Bantul. Terus anak itu tetap milih sini. Tetap milih sini awalnya loh Bu, awalnya tetap milih sini. Terus dia MPLS di sini. Tapi nggak tahu mungkin karena orang tua yang ingin anaknya itu di negeri atau bagaimana atau Bu. Itu baru benar-benar yang anak laki-laki kalau ini baru MPLS plus 1 pekan KBM. Dia kemudian menuruti orang tuanya pindah ke negeri. Baru 2 pekan di sini, si anak ini kok namanya lupa ya? Putih bagus Firhan. Ya, ingatnya kalau ganteng putih gitu. Itu iya. Jadi anak itu baru 2 pekan saja merasakan bahwa guru dan teknik Muha ini apa ya, dalam arti perhatian, mau membantu, kemudian pokoknya baik, kalau ada apa-apa diingetin, kemudian care banget lah sama anak itu. Dia merasa selama 2 pekan itu mendapatkan perhatian. Ternyata setelah merasakan sekolah negeri, mau sholat ya silakan, tidak ya silakan, mau itu balik lagi ke sini dan orang tuanya alhamdulillah nuruti, iya. Balik dan iya dari awal lagi. Bayangkan dengan mohon maaf mungkin 17-an juta orang tuanya ulang lagi gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, 1 tahun di sini ya kalau nggak salah. Terus nggak tahu ada kasus apa atau peristiwa apa di daerahnya, orang tuanya narik ke Ternate kalau tidak salah waktu itu. Ini anak putri. Ternyata juga 1 semester di Ternate itu merasakan bahwa perhatian guru dalam KBM bukan pada enak tidaknya guru mengajarnya, tapi perhatiannya. Ya, Aida menarik. Aceh kok. Oh, orang Ternate, kita ya Ternate. Ternate kok. Intinya karena itu di luar Jawa kan Bu. Kalau yang tadi kan Jogja.
Jogja. Nah ini luar Jawa. Di luar Jawa dia bisa bercerita sama ayahnya. Di sana jadi mogok sekolah karena gurunya tidak care. Mungkin termasuk tekniknya intinya yang disampaikan gurunya. Terus ketika ngajar juga, kalau di sini nggak paham katanya benar-benar dipahamkan. Nah ini yang membuat saya, oh berarti tetap saja tadi seperti yang saya katakan bahwa apa yang kita berikan secara maksimal kita mungkin menganggap itu biasa, tapi bagi anak itu luar biasa. Sekedar ngingatin sholat ini tapi ini luar biasa bagi mereka yang terpatri, sehingga itu termasuknya yang diceritakan dari mulut ke mulutnya. Itu yang saya inginkan dari guru teknik MUHA ini, mempertahankannya, bahkan mungkin yang perlu meningkatkan. Demikian Bu Sinta. Luar biasa. Yes, okay. Tangan dulu dong ya Allah MUHA ini. Berarti ini tadi value apa coba kalau Bapak Ibu mendengarkan cerita dari Bu Kepala Sekolah? Value membuat nyaman. Nyaman. Iya, kepedulian. Kayaknya remeh-remeh tuh Bu, ngingetin sholat. Ayo sholat. Tapi nggak ada kalau di SMA lain misalnya kayak gitu. Nah ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan ya, luar biasa. Baik, selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita meng-create memorable experience. Itu yang ketiga adalah tidak disangka-sangka. Jadi ketika orang surprise gitu, ya kayak tadi saya itu dipanggil Bu Sinta tadi itu kok maknyes gitu. Nah ini kan tidak saya sangka. Nah ini kan menjadi satu memori yang tidak terlupakan gitu kan. Contohnya itu. Kalau di rumah makan tuh sering kok Bu, di mana ya? Di itu Pak. Bu, pernah nggak ke Pring Sewu? Pring Sewu itu. Kalau piknik itu kan Mesti. sering ininya bironya ini ke Pring Sewu gitu ya. Nah, di Pring Sewu itu juga punya sesuatu, saya mengamati sih, itu punya sesuatu yang agak unik dibandingkan yang lain. Jadi ketika ada yang ulang tahun gitu, dia itu ternyata memiliki SDM yang punya kemampuan main ini, angklung sama kayak yang di pinggir jalan itu loh Bu, cungklek dunding gitu kan. Nah itu. Nah ketika ada ulang tahun kemudian disambut dengan seperti itu gitu. Jadi kan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kemudian mendapatkan menu-menu yang spesial dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang bisa kita create di MUHA. Apa sih? Ketika ada mungkin di penerimaan student ya, di penerimaan siswa itu mungkin bisa lah di-create menjadi sesuatu yang surprise gitu. Kalau di sini memanfaatkan Google Review nggak, Bapak Ibu yang ada di belum ya? Nah ini itu silakan Pak dikembangkan di Google Review. Jadi semua institusi punya website kan, itu berarti kan ada di Google tuh ada gitu di map. Nah map itu jadi ada ulasan gitu. Nah itu digerakkan aja. Ketika ada forum-forum menghadirkan banyak orang, silakan Bapak Ibu atau teman-teman atau siswa-siswa untuk mengisi Google Review, ya pastinya review positif misalnya gitu. Nanti 10 review positif terpilih akan mendapatkan apa, misalnya sesuatu apa yang door prize atau apa yang dibutuhkan oleh audiens seperti itu. Nah ini juga bisa mengangkat untuk branding dan promosi mahasiswa siswa gitu. Itu yang kami lakukan juga di Unisa Yogyakarta. Jadi orang itu kadang kan nggak tahu mau ke website mana, mau ke media sosial mana, tiba-tiba dia mau tanya Unisa Yogyakarta mana ya tempatnya misalnya gitu ya. Kemudian masuk ke map, di situ ada ulasan. Nah kalau ulasan yang nulis di situ adalah ulasan negatif, orang nggak akan percaya lagi. Tapi kalau yang di situ nanti ulasannya adalah positif, orang akan datang pasti itu. Dan manfaatkan ini Bu, audiens internal. Pegawai, kemudian siswa-siswa, alumni boleh itu untuk mereview positif di Google Review. Tapi pastikan positif ya Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti ada yang mensabotase nanti. Tapi kan itu kelihatan, digitalnya kelihatan itu kalau di Google Review. Oke, gitu ya. Kemudian unik dan tidak mahal. Jadi sesuatu itu bisa di-create dengan cara-cara yang unik-unik tadi, kreatif ya memang ya, dan tidak harus mahal juga gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan ke Bu Kepala, dimensi pelayanan prima itu ada 2 sebenarnya di lembaganya, dari strukturalnya dan juga personal petugas. Kalau dari lembaga itu ya dari pimpinan itu harus mempunyai kebijakan, prosedur, SOP, aturan-aturan lah pokoknya yang mengatur itu. Jadi pegawai itu punya pegangan. Kalau ada KIS A, SOP-nya apa ya? Gini. Kalau
kalau ada kejadian B, saya harus ngapain ya di sini. Misalnya kayak nerima telepon, ya kan? Orang itu beda-beda loh, nerima telepon ada, halo, oh ya, ya nggak ada, misalnya gitu kan. Ada yang Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, beda kan? Gitu. Bikinlah standar Bu di sini, gitu. Jadi nanti semuanya sama, gitu. Untuk ketika ini contohnya aja ya, menerima telepon. Nah ini di bagian lembaga. Ini urusan pimpinan-pimpinan ini untuk membuat SOP dan sebagainya. Kemudian personal petugas. Nah ini kita nih Bapak Ibu, personal petugas itu pegawai-pegawai yang ada di MUHA itu bagaimana petugas bersikap, berperilaku dan berinteraksi dengan pengguna layanan. Gitu. Ya, langsung diskusi luar biasa. Tapi kalau SOP nanti priority aja Bu, nggak usah semuanya. Nanti priority kayaknya apa sih? Satpam itu harus ada, memang ya. Jadi resepsionis juga harus ada. Nah, kayak gitu-gitu. Zaman waktu itu loh. Dilihat dulu. Apa? Pak Sari itu apa namanya? ISO. ISO itu semua dibuat Pak. Ya. Perpus lah yang penting. Nah, kalau sudah audit ISO pastinya ada itu, ada dokumen itu, tinggal dilakukan apa enggak. Nah, itu. Kadang perlu diupdate. betul Bu, karena kan kondisi kita kan berubah ya, kadang cepat gitu kan sekarang, apalagi zamannya digitalisasi ini sangat cepat, jadi perlu direview juga. Tapi kendalanya memang SOP ada, tapi tidak dilakukan. Ini juga terjadi di tempat kami Pak. Jadi waktu Bisa jadi belum disosialisasi. iya betul. Nah ini juga, jadi perlu dibuat, disosialisasikan, kemudian dilihat, dimonitoring, dan dilakukan atau belum. Nah ini perlu revisi atau enggak dan sebagainya. Itu. Oke, kemudian dari personal petugas yaitu tadi ya value yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus memiliki kesadaran untuk itu. Kemudian, nah ini tadi saya sudah spill sedikit tadi, untuk dimensi petugas itu kita harus memahami organisasi kita. MUHA ini memiliki persyaratan Muhammadiyah. Harus tahu dong, ya kan Pak, Bu, pasti sudah tahu semua. Jadi apa sih Muhammadiyah itu? Kalau kami di Aisyah itu bagaimana sih perempuan, seperti apa sih perempuan berkemajuan itu seperti apa sih? Kemudian 5 dan sebagainya itu. Nah itu harus diketahui. Iya, 10 kepribadian itu juga harus paham. Gitu. Ini harus dimiliki. Yang kedua, memahami produk layanan organisasi atau produk knowledge. Tadi itu profiling institusi, profiling SMA. Itu dari A sampai Z. Ada semua pasti itu di website, gitu ya. Itu Bapak Ibu harus tahu. Ini wajib. Kemudian yang ketiga adalah memahami pengguna layanan kita. Pengguna layanan kita siapa aja tuh Bu? Yang menggunakan layanan. Siapa lagi? Lembaga mitra, pengguna, alumni, lingkungan dan sebagainya. Siapa lagi Bu? Pimpinan kita. Masyarakat itu apa Bu? Oh ya, masyarakat sekitar SMA. Terus siapa lagi Pak? Company, mitra ya mungkin ya. Oke, siapa lagi Pak? Belajar. Oke, itu juga mitra ya, lembaga mitra. Oke, betul sekali. Jadi itu semua adalah pengguna layanan kita dan kita harus tahu karakternya masing-masing. Nah ini, tapi ini masih university ya. Ini nanti sama sebenarnya ya. Kalau yang di sini ya SMA gitu ya, college gitu. Jadi ya sama benar Bu, alumni, community sekitar, kemudian ada media massa gitu. Ada humas nggak Bu di sini Bu? Ada. Ikut nggak di sini? Ikut. Bimbing. Oh ya, humas harus pintar bahasa Inggris. Kemudian ada orang tua, kemudian ada ini Bapak Ibu pimpinan, kemudian para pegawai dan sebagainya. Dinas terkait itu adalah mitra-mitra kita. Jadi ada stakeholders internal dan juga stakeholders eksternal. Nah ini kita harus tahu nih siapa saja yang akan berinteraksi dengan kita. Nah ini ya Bu, customer kita, kepala sekolah internal ya, kepala sekolah, guru, pendik, pegawai, karyawan pegawai ya, security, driver, cleaning service. Nah ini internal. Kemudian kalau eksternal siswa, keluarganya, masyarakat tadi itu benar Bu Rahma, masyarakat ya kan, masyarakat sekitar maksudnya pesaing. Nah kompetitor itu juga ini kita loh, customer kita loh, pesaing-pesaing kita itu. Kemudian LSM mungkin media, supplier dan
sebagainya. Mitra-mitra ini adalah customer kita, dan perilaku mereka kalau tidak puas dengan kita itu tadi Pak, bisa dilihat ya, tidak tertib, pemarah, pemalu, ya kan? Customer kan macam-macam sifatnya. Ada yang isin-isin gitu ya, ada yang penuntut. Saya nggak mau tahu pokoknya. Waduh, pokoknya ini duitnya harus kembali ya, misalnya gitu. Wah, ini harus punya strategi nih untuk handling komplain misalnya. Kemudian sok tahu. Banyak Pak customer yang model sok tahu Pak. Banyak kan? Sok tahu gitu kan. Kemudian saya bos. Nah, merasa punya apa sih ya, kedudukan, jabatan mungkin. Padahal kita nggak ngerti juga ya Pak ya. Kita kan memberikan pelayanan kan sama semua kan niatnya ya, membantu, memberi nyaman dan sebagainya untuk semua orang. Tapi ada orang yang merasa dirinya memiliki kedudukan, saya pimpinan, saya bos, jadi saya harus spesial dong gitu misalnya. Nah ini juga perilaku ini yang harus kita pahami juga. Kalau nanti menghadapi perilaku yang sok tahu, apa yang harus saya lakukan? Kalau nanti ketemu dengan yang model marah-marah, apa yang harus saya lakukan? Nah makanya ketika kita memahami karakter ini, dan nanti ininya adalah ujung-ujungnya adalah ke SOP tadi. Karena tidak semua orang yang kita hadapi itu langsung ke posisi kita, maksudnya ke yang kita handle gitu ya. Kalau misalnya saya humas, oke, saya mau tanya tentang fakultas sains teknologi arsitek, saya mau ini, saya tidak puas dengan dosen A, B, C dan sebagainya. Kan saya harus tahu informasi dulu dong, identifikasi dulu dong, harus confirm dulu dong. Padahal orang itu butuh cepat. Nah hal-hal yang kayak gini yang perlu apa ya, kayak strategi gitu ya, strategi bagaimana kita harus menghandle komplain. Nanti ada di akhir Pak. Kemudian, nah ini untuk kita berkomunikasi dengan customer tadi itu yang banyak tadi itu, verbal itu cuma 7%. Verbal itu apa Ibu? Omongan ini, ucapan verbal. Halo Bu, selamat pagi. Baik, saya bantu, saya antar ya Bu. Sinta ya. Bu Sinta ya? Verbal, gitu ya. Tapi non verbal itu malah 93%. Non verbal itu 93% meliputi bahasa tubuh dan nada suara. Nada suara, nada rendah, nada tinggi. Nah ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu, gestur itu. Jadi kita diem aja gitu. Orang bisa mempersepsikannya macam-macam. Wah, galak tenangnya resepsionisnya bisa gitu. Wah, guru nih gitu kan. Gitu. Makanya kita harus memberikan gestur-gestur yang positif, memberikan energi positif. Minimal adalah apa tadi Bapak Ibu? Senyum gitu. Senyum itu adalah standar minimal kita memberikan pelayanan. Senyum dulu, ada orang datang, ada orang mau marah-marah, senyum dulu. Gimana Pak? Silahkan duduk dulu gitu. Jangan senyum-senyum sendiri Pak. Ngopi-ngopi dulu. Boleh itu kan strategi ya kayak gitu. Kemudian nada suara misalnya gimana ya, misalnya ada anak yang mau tanya gitu ya, kemudian kita jawabnya dengan nada tinggi, gak bisa misalnya gitu. Itu juga harus dipelajari. Itu susah-susah gampang. Kadang kalau kita tersulut emosi itu memang nyetrum Pak. Iya, betul. Apalagi punya masalah-masalah di luar konteks pekerjaan, kadang itu kebawa gitu. Nah, ini harus profesional. Nanti itu lebih ke profesional kerja, kita harus bisa manage gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, verbal itu hanya 7%, omongan itu 7%, lainnya adalah gestur dan nada suara. Nada rendah, nada tinggi, nada cepat. Kadang orang ada yang ngomong cepat. Kalau saya tuh tergantungnya mungkin cepat ya Pak ya kalau bicara. Yang penting jelas, artikulasi jelas dan ekspresinya itu juga dibikin menyenangkan. Walaupun kita lagi nggak senang, tapi kita berusaha membuat orang tuh senang gitu loh. Gitu. Bicara nih ya. Gitu. Jadi itu tadi value yang awal tadi itu, ingin membuat orang membantu, membuat nyaman dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah ini. Standar perilaku pelayanan prima, penampilan mencerminkan profesionalitas di bidangnya, terampil komunikasi langsung, komunikasi via telepon, email dan sebagainya. Nah, kalau komunikasi langsung kita kelihatan ya Bu ya, dari gestur dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga harus memikirkan untuk komunikasi yang tidak langsung tadi, seperti di email, menjawab melalui
sosial. Ada adminnya toh Pak, Bu? Nah itu juga termasuk pelayanan prima. Mit, aku motorku rusak nih di parkiran, gimana nih tanggung jawabmu Hak? Misalnya gitu. Itu dijawab dengan santun. Nah itu fungsinya admin tuh itu harus siap 24 jam karena jam berapapun tuh mereka tuh kadang ini ya DM ya, kalau istilahnya apa sih, direct message-nya itu masuk gitu. Nah itu juga harus dilatih untuk pelayanan prima melalui media-media kayak media online, media sosial dan sebagainya. Nah itu keterampilan komunikasi juga dibutuhkan. Oke. Nah kemudian ini G yang tadi experience yang agar kita memorable tadi itu gestur. Contoh gestur positif, berdiri tegak dan terbuka saat bicara, mengangguk-angguk sebagai tanda mendengarkan, menjaga kontak mata yang ramah. Oke, bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Silahkan berdiri tegak, berdiri semua Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Nah, kita semakin mendayu-dayu nanti suara saya. Oke. Berdiri tegak, terbuka saat bicara. Silakan dengan pasangan Anda. Ya, kita bicara tegak. Pasangan sendiri. Pasangan ini, contohnya satu sebagai pegawai MUHA, satu adalah customer. Oke, customer, silakan. Kemudian ngobrol itu Bapak Ibu hindarkan dari handphone. Ya Bapak Ibu, kadang kita kelupaan diajak ngobrol malah kita balas WA. Nah itu termasuk part of adab gitu ya kalau di media sosial. Jadi kalau bicara tatap kontak mata yang ramah. Jadi kayak kita tuh serius menanggapi gitu loh. Ya, gimana Bu? Kak, oh ya, gimana? Oh, sudah keterima ya di MUHA, misalnya kayak gitu. Itu harus ada kontak mata dengan customer. Tapi kontak mata, tapi gini Bapak Ibu, kalau dengan lawan jenis ya kita seperlunya aja, gitu ya. Nggak perlu melihat semana-mana gitu dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya, gestur yang baik menciptakan suasana yang ramah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang bicara, boleh loh kita ya kayak ngantuk-ngantuk gitu. Ya kadang sok mudeng apa gitu ya. Tapi ya, kalau kita nggak paham, kita bisa confirm kan. Oh iya, mungkin kemarin yang ada acara di sekolah sebelah ya Pak. Oh iya, nanti ini nih. Jadi kita menyambung-nyambungkan gitu. Jadi jangan apa ya istilahnya lost komunikasi sama sekali gitu iya. Tapi jangan sok tahu juga ya Bu. itu adalah terkait dengan gestur. Kemudian terkait dengan greeting. Greeting adalah sapaan, mengucapkan selamat pagi, selamat siang dengan senyuman. Oke, yuk kita coba yuk ketemu. Ya, ada yang apa? Namanya siapa? Bisa kita bantu dari SMA Kejadian. Nggak boleh Oke, mengucapkan selamat pagi, selamat siang dengan senyuman. Di sini bagi ada yang Ini kuotanya tinggal 2. menarik dan berbeda, ada yang tidak menarik. Aku sekarang Silakan transit. Gantian. Oke, tepuk tangan. Ya, itu ya Bu, Pak. Jadi itu ya, itu akan membuat suasana akan lebih ramah, membuat customer merasa dihargai, diterima dengan baik. Jadi yang merasa direngkuh lah, dibantu gitu, dihargai. Oh, saya dihargai di sini. Saya merasa tidak dihargai. gestur kinesis apa yang disampaikan Bu Eni itu ekspresinya ada juga. Nah,
Ibu seneng kan kalau lawan bicaranya itu ekspresinya ada gitu, nggak flat gitu kan ya Bu ya? Tapi tadi langsung saya kritik juga, tapi fokus matanya perlu ke. Gue. Ternyata sama dengan saya nggak fokus matanya, karena kami sama-sama mikir ya. Mikir apa ya? Oke, dan tadi yang HP itu memang ini ya Pak ya, jadi usahakan kalau sedang ada dalam satu perkumpulan, sedang ngobrol berdua atau bertiga banyak itu lagi ada apa namanya? Oh siap gimana Pak? Ada obrolan itu hindarkan HP. Tapi semua saya izin boleh. Ya boleh. Jadi boleh. Nah, itu kalau urgent boleh gitu. Tapi jangan ketika ngobrol kita gitu. Itu pernah saya juga mengalami kayak gitu dan saya sampaikan langsung. Jadi mohon maaf kayaknya kita ngobrolnya lain kali aja Pak. Kita selesaikan dulu pekerjaan masing-masing. Misalnya kayak gitu. Oke, gitu. Kemudian terkait dengan grooming. Nah, grooming ini adalah penampilan diri dengan standar kebersihan dan profesionalisme. Jadi grooming itu standarnya adalah profesionalisme, performan yang profesional. Ini ada seragam ya, dan kebersihan. Kuku, Bos. rambut, kalau bapak ya. Berubah. Ada irang, udah masalah, Bu. Itu udah salahnya Bu. Terus apa namanya, jilbab gitu ya, cara memakai jilbab biar rapi misalnya. Terus bau badan. Wah, ini ada Supaya minyak wangi Bu saya itu. Wah ini banyak apa gimana nih Pak? deodoran nih. Penting Bu, ini kayaknya apa ya, remeh tapi mengganggu loh ini. Mengganggu, beneran ini. Jadi bau hitam, apa ya Pak? kulitnya kurang. Kalau kulitnya hitam. Oh kulitnya hitam malah eksotis. Kalau dari sananya tuh yang Kesimpulannya hitam itu yang penting iya. Hitam Iya. manis. Yang penting itu bersih Bapak Ibu, bersih, tidak bau gitu, dan hilangkan aroma-aroma yang tidak sedap, gitu ya. Dan kalau di tempat kami Bu, saya ini Bu, untuk klien kita tuh beli deodoran banyak. Nah, sip. Itu beneran itu terjadi. Jadi ketika ada, mohon maaf ada salah satu driver kami, driver loh, itu nganter-nganterin itu. Itu tuh geluk gitu. Wah, luar biasa. Ada. Ini bahaya ini. Misalnya tuh jangan deodoran. Betul. Setuju. Nah, itu berarti udah keren nih Bu. Jadi itu juga, itu harus Setuju. diperhatikan. Sampai saya beli dulu. Gimana? sediakan parfum. Saya dulu, pendekatan dulu. Minyak apa? Pendekatan dulu. Jadi sudah banyak komplain. Waktu itu kondisinya sudah banyak komplain. Kemudian karena saya di bagian humas kan ada part of tupoksi saya untuk terkait dengan internal komunikasi. Ada saya panggil. Jadi tidak di depan umum Bu, saya panggil ke humas, kemudian saya sampaikan dengan bahasa yang non formal. Jadi Pak, kemarin itu ada komplain ya, katanya agak bau-bau nggak enak ya Pak di mobil gitu. Apa ya Pak ya, apa gitu kan? Enggak, Ibu udah bersih ya, dan sebagainya. Saya Pak, kalau saya sampaikan, Bapak mohon maaf ya, jangan tersinggung karena kita kan as a friend, ada teman ya, kan gitu. Saya menyampaikan bahwa itu tadi ada bau apa sih Pak, ketek gitu loh. Ya kayak gitu-gitu, bau ketek, bau mulut kayak gitu-gitu itu juga harus di iniin. Saya sampaikan dan alhamdulillah orangnya terima Bu. Oh ya, terus saya harus gimana Bu Sinta? Jadi kayak iklan itu loh. Jangan saya punya ini Pak. Jadi bilang iklan, kayak gitu juga maksudnya. Pak aku punya ini, nanti Bapak pakai kalau jadi kayak tawas itu loh Bu. Apa sih namanya? Oh, MBK. MBK. Oh, MBK dulu. Terus habis itu saya punya salah satu deodoran lah merek tertentu gitu. Saya kasih. Bapak kalau mau berangkat pakai MBK dulu. Terus nanti kalau ini sudah nggak ada bau lain-lainnya, nanti Bapak pakai deodoran ini. Apa? Ibu Sinta, ya tunggu deh. Tupoksi Mas. Iya. Tupoksi Mas, karena Humas ada ini, tupoksi program komunikasi internal.
Wasono Baik, Gonta Finder ini Ya, itu monggo, itu mau di mana? Sebenarnya itu juga irisan dengan SDM. Irisan dengan SDM. Cuman kalau SDM kami kan apa ya, orangnya maksudnya ini kayaknya luas saja deh yang ini karena kita yang sering ketemu dengan mereka gitu. Itu. Dan memang pendekatannya memang harus pendekatan yang non formal. Nggak bisa dipanggil terus dipanggil rektor misalnya, wah itu nggak jadi malahan. Jadi harus pendekatan yang sebagai teman. Iya, humanis juga. As a friend gitu. Nah, iya, betul. Dan itu manjur, Bu. Dan sekarang udah nggak boleh lagi, alhamdulillah itu. Dan orangnya kalau ketemu saya mesti ingat terus. Karena dulu ya kasih tahu Sinta. Kalau sama siswa asrama saya pernah sampai memberikan satu box gitu. Tapi Iya. kalau sama Pegawai nggak apa-apa, Bu. Itu harus disampaikan. Sebenarnya itu juga kasihan, Bu, kalau nggak dikasih tahu. Karena mungkin beliaunya juga nggak sadar gitu ya, mungkin itu mengganggu. kasihan tamunya juga. Yang kasihan tamunya, kasihan orangnya juga. Saya dirasani loh, Pak. Jadi itu aku nggak mau kalau drivernya itu. Enggak sih Bu Itu Eni. nggak kayak gitu-gitu. Padahal kan harus bekerja sesuai profesional. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan grooming tadi intinya adalah rapi dan bersih. Gitu ya. Lebih baik lagi kalau misalnya ada jam tangan ya pakai jam. Itu menunjukkan profesional. Gitu ya, jam. Jadi kita Dianggar ke Bu Eni. gitu ya. Oke. Kemudian ya tadi itu menggunakan kartu identitas yang jelas tadi ID card. Itu juga Dipakai lagi. dipakai. Kemudian ya itu tadi. Fotonya dianyari. Jadi kesannya adalah meningkatkan kepercayaan visualnya customer. semua. Ya foto itu juga perlu diupdate Bapak Ibu dengan yang terkini gitu. Di tempat kami juga fotonya lawas-lawas dulu Bu. Lawas-lawas bagus. Rambut saya hilang. Iya. jadi waktu saya masih imut gitu, sekarang udah misalnya kayak gitu. Nah itu perlu di update juga ya terkait ini juga terkait dengan pelayanan prima. Oke, kalau ini lanjut aja. Nah ini ya Bapak Ibu ya, apabila pelayanan di bawah harapan pelanggan kecewa, ya kan? Kalau jika pelayanan sesuai harapan pelanggan puas, tapi kalau melebihi harapan itu namanya excellent. Jadi apa yang diharapkan MUHA adalah pelayanan yang excellent. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Setuju. Oke. Dan ini tadi ya sudah saya sampaikan bahwa kalau komponen service excellent itu sebenarnya ada beberapa hal itu, ada tanggung jawab, ada faktor fisiknya, kemudian ada empatinya. Empati itu tadi itu yang humanisnya kita, membantu, memberi nyaman dan sebagainya, value itu tadi, responsifnya, tanggung jawab kita di sesuai bidang masing-masing, kemudian tangible dan assurance adalah jaminan bahwa ketika saya menanyakan sesuatu itu bisa dijawab dengan baik oleh pegawai MUHA misalnya gitu. Ketika saya membutuhkan bantuan, orang MUHA akan selalu membantu saya dengan cepat gitu. Kalau cuma bantu aja itu sesuai puas aja, tapi kalau dengan cepat itu adalah excellent gitu. Oke. Kemudian, nah ini nanti mungkin lebih ke pimpinan ya, harus apa istilahnya memiliki service blueprint ya. Jadi ini kita harus tahu sih customer journey itu, orang datang ke MUHA itu tahu dari mana aja sih gitu. Mungkin dari word of mouth, dari orang ke orang itu, atau dari media sosial, atau dari website, atau dari orang tua, keluarga dan sebagainya, atau dari mana. Nah ini perlu identifikasi juga, sehingga kita tahu, oh ternyata orang-orang yang datang ke MUHA itu melalui ini, alumni misalnya. Nah kita bisa memperkuat tuh, oh ternyata banyak yang dari alumni, nah alumni dikuatin nih untuk promosinya misalnya gitu. Oh ternyata banyak dari media sosial, oh kurang banyak yang lihat website kita, berarti websitenya harus dibagusin nih, informasinya harus lebih banyak misalnya gitu. Nah ini kita harus tahu customer journey. Kemudian needs and want-nya, apa yang dibutuhkan mereka. Oh kalau alumni itu kebutuhannya apa, kalau pengguna lulusan itu kebutuhannya apa. Nah customer itu harus kita identifikasi kebutuhannya, kan beda-beda ya Bu ya, stakeholder satu dengan yang lainnya. Kemudian service apa yang bisa kita berikan. Nah ini sebenarnya nanti ujungnya adalah panduan. Jadi kalau kita punya customer ini
mereka datangnya melalui ini, mereka datangnya melihat MUHA itu melalui dari ini dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita berikan? Nah, apa yang bisa kita berikan adalah program-program yang di-create oleh MUHA. Gitu. Mungkin Perpus punya program apa yang terkait dengan pelayanan ke customer. Mungkin customer service, humas, lab, apa lagi Bu? Apalagi gitu. Pokoknya sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, itu silahkan berkreasi membuat satu program gitu yang tujuannya adalah menuju ke layanan prima tadi. Gitu. Nah ini keren loh Bu, kalau ini bisa jadi satu ini best practice pelayanan terima di MUHA. Oke. Nah kemudian ini praktek aja kali ya Bapak Ibu ya di ini kemudian ini tips berkomunikasi untuk petugas layanan smiling voice. Nah kalau smiling face gimana? Senyum tadi ya. Senyum. Itu smiling face. Smiling voice itu juga bisa tersenyum. Suara. Iya. Coba ada yang mau coba Bapak Ibu? Ada yang mau maju? Terus saya lupa nggak bawa dompet ya Bu. Tadi sudah niat saya tadi. Lupa nggak kebawa. Jadi ada yang mau maju? Smiling voice. Coba menyapa aja, menyapa Bu Eni mungkin atau menyapa Bapak siapa Pak? Pak Agus. Yuk. Yang customer service. Pak Taufik sama Bu Asih. Oke, silakan maju ke depan. Kita sambut Pak Taufik. Sama Bu Asih yang mana? Ayo. Ya, Bu Asih cantik sekali. Ayo Ibu. Berdua. Maju ke depan. Maju. Ada lagi Bu Isu dan Bu Ii. Nah, pembayaran. Ya. Oh ya, boleh. Silakan maju. Atau siapapun yang mau maju. Yuk. Ayo Topik Topik. Kita katakan smiling voice. Saya ini Topik berdua. Ayo. Nyapa Bu Eni aja. Ya. Resepsionis. Greeting mungkin. Greeting untuk customer yang hadir di resepsionis. Oke, ada satu lagi. Bu, siapa tadi? Bu Asih? Oh, nggak mau. Ada yang mau lagi? Bu Rahma aja Bu Rahma. Ayo Bu Rahma. Oke. Ya. Oke, yang jadi resepsionis Bapak, Ibu jadi customer. Ya, berapa datang dari sana Ibu? Ya. Oke. Pak Topik. Wali. Lagi ya. Monggo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Natural aja Pak. Natural aja. Ya langsung. Ini pura-puranya ini Bu Rahma tamu. Anak tetangga. Silakan. Ada yang bisa kami bantu Ibu? Minta informasi pendaftaran Pak. Oh iya, silakan. Monggo silakan duduk dulu, nanti kita sampaikan. Silakan duduk. Oh dikasih tempat duduk. Oh silakan duduk. Baik. Bapak tempat duduk juga ya. Saya ambil ini. Ya. Dah, siap. Terus. Ayo, tiga pertanyaan aja mungkin nanti Bapak menjawab ya. Yuk. Monggo Ibu silakan. Yang bisa dibantu. Oke, sekarang sudah gelombang berapa Pak? Oh ini sudah gelombang 3 dari April sampai Juli nanti. Oke, dibukanya berapa kelas kalau boleh tahu? Ada 10 kelas, nanti 7 kelas reguler, 2 tafid sama 1 internasional Ibu. Baik. Oke, sekali lagi Bu Rahma. Saya dengar informasi itu di MUHA mahal ya Pak. Ada diskon buatan. Untuk pembiayaan ada Ibu. Untuk pembiayaan ada di brosur ini. Untuk gelombang 3 infak sekian. Ya, terus? Untuk SPP bisa milih Ibu, terus nanti ada biaya lain yaitu biaya umum. Oke. Begitu Ibu.
Ya, oke cukup ya. Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa komentar dengan dialog? Oke, siap. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Pak Agus Ibu dari Bimbingan Konseling. Jadi kalau tadi saya mau nanya sebenarnya Bu terkait dengan apa aja faktor lintas budaya Ibu. Di awal tadi mungkin saya menyampaikan pengalaman kami sebagai guru BK ini. Jadi kami ini sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu orang tua murid yang dari luar Jogja. Artinya mereka tidak mengenal bahasa Jawa. Nah tadi dalam proses komunikasi antara tadi Pak Taufik dengan Pak Isma Bu Huda ini muncul kata-kata di awal monggo Pak ya. Nah ini berarti jadi kalau saya lebih aman itu memang ketika seorang pelayan ya memberikan bahasa-bahasa yang global umum. Jadi mungkin selamat pagi, mungkin selamat datang di sekolah kami seperti itu. Jadi kalau monggo mungkin bagi orang Jabar yang nggak tahu apa itu, apalagi orang Kalimantan dan sebagainya itu. Jadi menurut saya seperti itu. Pengalaman kami dari pendampingan juga sama Ibu. Ketika kami bertemu dengan orang tua yang dari Madura pun ya kami menyesuaikan. Karena kita nggak bisa mengikuti pola nada bicara yang dari Madura seperti itu. Betul. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, betul sekali ya. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku standar aja, jadi bahasa Indonesia gitu ya. Karena kita juga nggak bisa melihat ini Bapak dari mana dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Kalau saya komentarnya Bapak terlalu tegang, tiap hari nggak kayak gini tuh, kayak gini ya Pak ya. Oke, moga bisa kembali ke tempat. Jadi kayak terlalu tegang gitu. Jadi kita sebenarnya bisa lebih cair gitu ya untuk bagaimana gestur kita itu bisa membuat orang itu akan lebih nyaman untuk bertanya-tanya terkait dengan. Kayaknya setiap hari malah lebih tegang lah. Bahkan harus latihan. Boleh, silakan. Smiling voice ya. Jadi Iya. saya bukan mengatakan bahwa dengan gaya, kalau orang bilang mungkin untuk perempuan kemayu ya, tapi sebenarnya dari kita bisa menangkap intonasi, pronunciation atau mungkin tadi intonasi yang dibutuhkan. Nah, kalau artikulasinya memang kalau sudah ngebas ya ngebas ini ya, tapi Artikulasi itu kejelasan. iya, intonasinya itu yang dibutuhkan dalam konsep smiling voice-nya mungkin di situ ya. Iya. Jadi Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, mungkin dengan ya intonasi yang agak divariasi. Tapi saya nggak maido kalau bapak-bapak Bu, kan emang lempeng gitu ya. Privat. Jadi memang betul, bukan kemayu ya untuk smiling voice, tapi suara yang ramah. Iya, ramah. Beda ya, suara yang ramah itu gimana sih ya? Ramah itu tuh ya membuat orang tuh lebih hangat gitu loh. Gitu. Boleh loh praktek ini aja. Yuk, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Atau gini, gambarkan Atau kita bayangkan satpam di BCA, nah itu smiling voice-nya itu kena betul. banget gitu. Kalau BCA itu pakai lengkap Bu. Nah, semua bank itu kayaknya mana sih di endorse BCA jadinya nanti. Menurut saya ya nih, Iya, dari tukang parkirnya loh Bu itu Bu. Dari tukang parkir sampai ke dalam. kayaknya ada pelatihan itu Ada tadi, pasti. intonasi menyapa, Betul. intonasi itu. Betul Ibu. Iya. Betul sekali tadi, selamat pagi. Ngomong selamat pagi aja tuh kadang orang susah ya untuk smiling voice. Coba selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat Kan pagi. semua kan? Selamat pagi. Coba beda. Coba. Selamat pagi. Apa namanya? Ketika smiling voice itu diikuti dengan smiling face, pasti itu. Iya. Coba Ibu. Ada yang mau praktek? Ibu mau praktek? Ibu senyum duluan. Selamat siang. Ibu juga senyum. Selamat siang. Gitu. Ada yang bisa saya bantu? Yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kayak gitu juga dilatih ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan gampang ya. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Dengan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dengan Sinta bisa saya bantu kayak gitu. Itu untuk terima telepon dan sebagainya. Ini ada semua di sini. Nah ini menerima telepon mudah tapi harus dilatih. Jagalah
fokus pada pembicaraan di telepon, gitu ya. Jadi ketika ada tilililit, halo, assalamualaikum, dengan Sinta SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bisa saya bantu, misalnya gitu ya. Dan itu orang kan nggak melihat wajah kita, dan kita lagi ngapain harus ceritain dulu, karena pengaruh Pak. Ketika kita terima telepon, gitu, kita nyambi, assalamualaikum, makan rujak, misalnya, atau ambil mobil apa, gitu. Dan juga harus dihindari, gitu. Hentikan sejenak aktivitas lain, gitu ya. Kemudian sebutkan diri Anda terlebih dahulu, menyebut nama perusahaannya terlebih dahulu. Jadi menyebut nama perusahaan, kemudian nama, sebentar. Nah, ini kemarin dimuatin saya, baik. Yuk kita coba yuk. Tililililililit. Jawab teleponnya. Assalamualaikum, dengan Adin yang sama Muhammadiyah 2. Assalamualaikum, selamat pagi. Atau terserah ya kalau ya, dengan SMA Muhammadiyah 2 dengan ulangi. Assalamualaikum, dengan Adin dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ada yang bisa saya bantu? Minimal kayak gitu ya. Ada lagi ya Pak? Assalamualaikum, dengan SMA Muhammadiyah 2 dengan Adi. Ada yang bisa dibantu? Oke, ini suaranya nada-nadanya ngebas-ngebas gimana gitu ya. Gimana Pak? Penyanyi Bu. Oh gitu ya? Penyanyi. Ada protes lu buat dengan orang bodoh. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Khairul SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ada yang bisa saya bantu? Sekali lagi. Deg-degan ini gue pula. Wajahnya tegang semua. Saya pilih. Assalamualaikum, selamat pagi dengan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dengan Istu bisa saya bantu? Ya, ini bisa bikin instruksi kerja mungkin ya Bu ya. Jadi menerima telepon standarnya ngomongnya adalah seperti ini gitu. Oke. Kemudian penelpon dari dalam misalnya, ini antar ruangan, yang bersama sih untuk template-nya bersama. Terus jangan lupa mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Nah itu kadang saya lupa. Ibu, saya dari Universitas Jakarta, saya menyampaikan ke Bu Rahma terkait dengan A, B, C, D. Tapi saya katanya saya harus telepon ke Moha dan sebagainya. Nah kita kan nggak apa ya, kemampuan orang mengingat tuh kadang kan beda-beda ya, Bapak Ibu. Jadi catat, gitu. Jadi cari catatan dan ditulis poin-poin apa yang harus disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu benar gitu loh. Kadang kan komunikasi itu kadang ada hambatan ketika sudah ke pihak kedua, ke pihak ketiga dan sebagainya. Apalagi kalau rantainya semakin panjang. Ini sudah. Gitu, oke. Tapi sekarang kan trennya adalah langsung ke WA ya, Bapak Ibu ya, ke WA. Masih banyak juga ya. Nah, gitu. Betul. Kemudian ini tadi tips berpenampilan, berbusana yang serasi baik, pakai aksesoris seperlunya ya Bapak Ibu ya. Gak usah pakai krem yang banyak-banyak, yang ibu-ibu gelang, kalung nggak kelihatan ya, cincin banyak semua dipakai misalnya, itu nggak profesional. Jadi ya secukupnya aja gitu. Kemudian kerapian rambut dan kerudung, cara berjalan, cara senyum, berjalan Bu. Cara berjalan, kadang berjalan tuh ya berjalan gitu ya. Orang tuh ya berjalan aturan ada, tapi ada juga orang yang berjalan tuh gitu, diseret gitu. Jadi kalau berjalan itu diangkat kakinya. Kayaknya kayak gini sih nggak perlu diajarin ya, cuman ada gitu loh yang masih yang berjalan tuh kayaknya nggak optimis tuh loh, hidup tuh kayaknya kok nggak ada harapan ke depan gitu. Jadi berjalan itu ya menghadap ke depan gitu. Terus kemudian kalau ketemu orang ya senyum, ngangguk atau bersapa atau seperti apa gitu. Itu juga perlu dipraktekkan juga. Kemudian handling tamu, tangan kuku harus rapi dan sebagainya. Tadi itu ya, tangan kuku harus rapi. Oke, kemudian cara berjalan itu tadi tidak menyeret sepatu, ekspresi percaya diri. Bila masuk ruangan atau lift, utamakan yang keluar terlebih dahulu. Gitu ya, ada yang mau keluar banyak, kita yang mau masuk ya udah kita berhenti dulu, yang keluar lebih dahulu. Badan tegak, tidak membungkuk, ayunkan kaki sewajarnya, arahkan pandangan
Keluar masuk ruangan utamakan perempuan, lansia, anak gitu. Itu biasanya yang diutamakan dulu ya Bapak-bapak ya. Jadi mohon harap maklum gitu. Oke, kemudian handling tamu. Bila menerima tamu, dipersilakan tamu duduk di sebelah kanan, artinya menghormati. Nah ini lebih kayak ke protokol sih, mirip apa rempet-rempet dikit ya, karena protokol itu kan juga pelayanan prima juga. Jadi ketika ada tamu, kalau kita duduknya berderet, didudukan di sebelah kanan. Nah, itu akan lebih menghormati. Duduk sejajar dengan tamu menunjukkan tidak menganggap rendah tamu. Berdirilah bila berjabat tangan bila perlu. Jadi kalau jabat tangan, dia didatangin orang gitu ya Bu ya. Ini ibu berdiri. Nah, ibu juga berdiri gitu. Itu menunjukkan kita menghargai orang. Orang akan hormat. Orang akan lebih gimana gitu, yes gitu. Tidak sambil duduk ini. Betul, Bapak. Tiba-tiba saya datang salim gitu, Bapak duduk aja. Jadi kayak tidak berminat dengan saya gitu. Maksudnya, dalam tanda kutip ya, maksudnya tidak menghargai gitu kehadiran kita gitu. Simple tapi itu apa ya? Betul. Itu akan mendatangkan satu memorable experience. Oke, kemudian tadi sudah komplain. Kita sedikit tentang komplain. Komplain adalah keluhan ketidakpuasan pelanggan karena yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan. Itu ya, komplain. Misalnya tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Tata cara menangani komplain, langsung ini aja, sapa dulu, start. Menangani komplain, rumusnya start. Sapa, tanya, atasi, respect, dan sampaikan terima kasih. Sapa dulu dengan ramah. Assalamualaikum, bagaimana Pak, Bu? Gitu. Oke, sebentar, saya identifikasi dulu bagaimana permasalahannya seperti apa. Ini loh anak saya harus sekolah dan sebagainya, tapi sebagainya gitu kan. Kemudian atasi permasalahannya, dia butuhnya apa, gitu. Ditanya dulu atasi permasalahannya, butuhnya apa, kemudian kita berusaha mengatasi permasalahannya. Kemudian respect customer, kita memposisikan kita itu juga sebagai timnya dia gitu loh, orang yang merasa pro gitu. Jadi dia merasa ada temennya. Gitu, itu di respect dulu. Kemudian terakhir ketika udah selesai, jangan lupa sampaikan terima kasih. Dan ini juga penting, terima kasih itu kadang orang lupa loh ya. Susah, permisi, minta tolong, terima kasih itu anak-anak TK ya padahal ya Bu Pak ya. Tapi kadang orang-orang dewasa kadang kelupaan dengan hal-hal yang kayak gitu. Dan itu adalah dasar sebenarnya ya. Start. Kemudian, kok tidak ada mohon maaf ya itu? Yang mana Pak? Yang itu, yang start itu. Forgiveness, kita maaf dulu. Di respect Pak. Oh di respect. Ya, di poin respect. Bukan minta maaf, enggak bisa. Ya kita lihat kondisinya, itu tidak harus selalu awalnya lalu minta maaf, tapi kita tanya dulu kondisinya seperti apa, identifikasinya itu. Tapi itu tadi komunikasinya ya tadi itu dengan smiling face, dengan smiling voice, gitu. Itu tuh rumusnya, gitu. Jadi ketika kita salah, ya nggak apa-apa, kita minta maaf. Tapi itu poin respect itu tadi, kita minta maaf gitu. Baik, mohon maaf karena keterlambatan kami, Bapak Ibu, ini sudah saya hubungkan dan Bapak Ibu nunggu misalnya 2 menit misalnya, 2 menit akan kami sampaikan datanya, misalnya kayak gitu. Tapi harus benar, kalau misalnya menjanjikan 2 menit ya 2 menit beneran. Kalau kita menjanjikan 5 menit ya 5 menit beneran gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa tidak bisa disanggupi di hari itu, misalnya hari berikutnya itu ya disampaikan hari berikutnya karena seperti ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu. Jadi tetap harus ada itu. Ya, sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing gitu. Iya. Situasinya. Dan ini perlu jam terbang Bapak Ibu untuk menghandle komplain kayak gini. Benar, karena iya benar Bu, karena karakter orang itu kan macam-macam ya Bu ya. Yang ada yang didudukan dulu itu udah luluh gitu loh, maksudnya luluh itu dalam arti oke gitu, oke kita ngobrol, saya akan dibantu gitu. Ada juga orang yang sudah dikasih solusi tapi tetap tidak puas terus. Nah ini juga perlu jam terbang dan kebutuhan customer yang paling gampang menurunkan emosi itu adalah kecepatan kita dalam mengatasi masalahnya gitu. Jadi harus tahu dulu dia butuhnya apa. Itu saya butuh uang anak saya kembali karena anak saya keterima di perguruan tinggi lain, gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya prosedur, Bapak ini ada prosedurnya. Kalau mengambil uang itu
ada syarat yang harus dipenuhi A, B, C. Nah itu kan prosedur kan sebenarnya ada tanda tangan pimpinan. Nah itu akan membuat orang itu akan lebih trust ke kita gitu. Oh ternyata ono prosedur itu ketika mengambil uang pendaftaran misalnya, ketika anaknya diterima di tempat lain. Monggo gimana Pak? Sedikit Bu, jadi kalau saya sebenarnya tadi mau tanya, saya tunggu ini. Iya. Karena saya melihat kalau yang kita pelajari tadi kan umum, secara umum yang akan kita sajikan kepada mitra kita nih atau tamu-tamu kita. Sedangkan seperti komplain ini menurut saya nanti akan sesuatu yang bertingkat. Maksudnya? Nanti mesti diterima di tadi lobby. Kalau misalnya ada komplain tidak puas, maka dia akan merujuk kemana gitu. Iya. Nah, Oke. saya mengalami itu beberapa kali. Jadi kalau misalnya sudah di tahapan kedua ini, saya rasa keumuman tadi juga menurut saya, pengalaman saya agak sedikit berkurang. Karena di situ kita harus mampu membaca apa sih yang kebutuhan dari customer yang dikomplainkan tadi, dan kita mampu membaca karakternya harus seperti apa. Jadi kalau dibilang harus lemah lembut enggak juga. Kalau ditantang gelap iya. Kadang gitu sih. Jadi kadang saya ada beberapa ya waktu itu, karena jujur nih tamu yang terpenting adalah orang tua nih. Waktu itu ada 2 anak kembar mendaftar di sini, satunya diterima, satunya enggak. Ternyata dia adalah DVD dari satu itu langsung bawa. Nah dari situ saya melihatnya, saya harus mampu untuk menentukan dari awal tadi adalah tadi dasarnya harus jelas. Kita mampu dasar itu yang sudah kita putuskan itu harus jelas dulu, sehingga bisa memberikan solusi untuk kedepannya mau seperti apa. Kalau misalnya nanti ke sekolah lain ya kita bantu, tapi yang jelas memang kita tidak menerima. Nah dari situ itu kan tidak harus lemah lembut, harus cepat juga, tapi harus jelas juga, tidak bertele-tele. Waktu itu loh, itu harus ada sesuatu yang beda gitu. Oke. Yang saya tangkap kan berarti berjenjang. Oke. Ya kalau komplain memang berjenjang. Jadi garis bawahi bukan lemah lembut tapi lembut tegas. Gitu ya Pak ya, tegas. Jadi kita tuh dalam memberikan pelayanan itu harus tegas, tapi lembut itu tadi ya, suasana-suasana yang membuat orang nyaman tadi itu loh, keraman dan sebagainya. Kalau keras diadukan keras itu tidak akan pelayan terima, tidak akan terjadi gitu Pak. Nanti orang akan persepsinya akan buruk terhadap institusi kita, karena orang akan melihat kita itu adalah separuh kita itu adalah institusi gitu. Jadi bukan person to person. Jadi itu perlu memang harus disadari gitu Pak. Jadi lembut dan tegas gitu. Jadi tadi itu yang teori-teori tadi, dan betul sekali kalau untuk yang komplain itu biasanya yang komplainnya kemana, tapi sebenarnya yang menyelesaikan adalah bagian lain. Misalnya kayak gitu. Nah ini juga perlu satu mekanisme komunikasi informasi yang harus kita kelola dengan baik. Jadi gini Pak, ketika komplainnya ke kita handle dulu. Karena orang taunya kita, oh saya komplain dengan Bu Sinta, saya handle dulu. Karena nanti orang itu pasti akan menghubungi saya lagi. Nah ketika saya menanggapi komplain itu, misalnya untuk bagian perpustakaan gitu ya, saya harus berkondisi dengan perpustakaan. Oke Bu, ada permasalahan seperti ini, solusinya seperti apa? Oh Mbak, yaudah bukunya bisa kok diambil sekarang misalnya. Itu yang menyampaikan itu kita, yang dikomplain di pertama, gitu Pak. Jadi bukan kita melemparkan, oh silakan Bapak nanti ketemu dengan Ibu A di bagian perpus ya, karena nanti akan mengurus ke sana. Itu nggak bisa seperti itu, karena mereka customer yang komplain itu akan merasa di pingpong, akan merasa dilempar-lempar. Gitu tuh, wah aku komplain ini malah kondrono gitu. Dan kita juga gimana? Biasanya kalau yang menerima pertama siapa akan disampaikan ke siapa, yang pertama ini harus mengikuti sehingga dia tahu karena sudah bercerita ke sana. Jadi supaya ceritanya itu tidak terputus. Benar sekali. Maksud saya itu. Jadi harus yang orang pertama yang yang ditemui itu yang harus handle itu. Nanti ketika sudah kita merasa sudah firm semuanya bahwa customer sudah mendapatkan buku di perpustakaan dan sebagainya, lebih lanjut silakan nanti untuk kalau terkait dengan perpustakaan bisa ke Ibu A. Nah kita sampai mengantarkan ke situ Pak, itu namanya excellent. Jadi jangan dibiarkan melaku dewi gitu nggak? Terima kasih Pak masukannya.
Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau manfaat komplain ini ya Pak sudah jelas ya gimana kita mendapatkan komplain, karena dengan komplain itu kita mengerti keinginan customer. Iya kan? Kalau kita nggak pernah ada evaluasi, kita nggak ngerti itu apa yang dibutuhkan customer sebenarnya apa gitu. Kemudian memperbaiki kesalahan yang ada, kemudian meningkatkan keterampilan kita, jam terbang kita dalam handling komplain. Itu bener banget Bu, karena kalau nggak pernah ada orang komplain, ya kita nggak pernah merasa baik-baik saja dan nggak pernah bisa menghandle dengan baik juga karena nggak pernah punya jam terbangnya. Kemudian memperbaiki pelayanan dan image atau citra menjadi lebih baik. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mulai hari ini kita harus berubah, change ya, berubah dari diri kita masing-masing gitu. Kalau semuanya sudah memiliki awareness terhadap yang tadi value pelayanan terima tadi itu, insya Allah semua akan bisa berubah dengan baik. Dan ini kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah mindset, pola pikir Anda. Jadi mindset dulu yang harus kita ubah gitu. Value yang ringan-ringan tadi itu yang harus kita terapkan di dalam jiwa kita masing-masing. Dan kok mati? Oke. Terima kasih. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Itu surat Al-Isra ayat 7. Jadi pelayanan prima prinsipnya itu ya Bapak Ibu, kita berbuat baik untuk diri sendiri dan juga sesama kita. Baik, oke. Sampai jam berapa Bu kita? Sampai jam. Ini pribadi, pertanyaan pribadi. Apakah saya harus berubah? Yang pertama adalah saya itu tidak suka ditelepon. Jadi Mas Taufik, kalau telepon saya abaikan itu sebenarnya saya bukan benci, bukan sebel, tapi saya takut kalau ditelepon. Seperti orang itu bisa melihat saya. Nah, jadi kecuali suami saya dan ibu saya, karena saya takut kualat. Yang lainnya Pak Hairul telepon tak biarin, tapi saya fast respon. Setelah telepon selesai, baru nanti saya WA ada apa nih Pak. Saya fast respon, tapi kalau ditelepon saya takut untuk mengangkat. Video call berarti. Kecuali kalau orang tua dan maksudnya orang tua murid dan kami PPDB ini harus video call tuh nggak masalah karena sudah diniati ya. Tapi kalau lingkup di ruang guru misalnya teman-teman sudah tahu, mungkin teman-teman tending yang belum tahu sehingga kadang masih suka telepon saya.